Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gen Setiawan dari Prodi Fire and Safety 21 dengan NIM 21020037. Di sini saya akan menjawab 10 soal guna menyelesaikan persyaratan ujian akhir semester dari mata kuliah pengolahan pencemaran industri. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan pengolahan limbah B3? Pengolahan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, dan atau penimbunan. Soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan karakteristik dan kategori limbah B3. Yang pertama itu ada eksplosif, itu bahan yang mudah meledak, misalnya terkena benturan, pukulan, dan gesekan. Yang kedua itu ada flammable, yaitu mudah menyala karena kontak dengan udara, kontak dengan suhu, dan tekanan. Yang ketiga itu ada reaktif, yaitu limbah yang berpotensi menimbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap, dan asap. Yang keempat itu ada beracun, dapat menyebabkan keracunan atau sakit cukup serius bagi manusia. Yang kelima itu ada infeksius, limbah medis yang tergolong sampah bahaya dan beracun. Yang keenam itu ada korosif, yaitu menyebabkan iritasi pada kulit dan perkaratan pada besi. Yang terakhir itu ada berbahaya terhadap lingkungan, yaitu di mana dapat merusak dan menyebabkan ikan atau organisme akuatik mati. Soal nomor 3 yaitu sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan di dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Untuk fasilitas penyimpanan yang pertama itu ada bangunan, itu diperuntukkan untuk kategori 1, kategori 2 dari sumber tidak spesifik, kategori 2 dari sumber spesifik umum, dan kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Yang kedua itu ada tangki atau kontainer, yaitu diperuntukkan untuk kategori 1, kategori 2 dari sumber tidak spesifik, kategori 2 dari sumber spesifik umum, dan kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Yang ketiga itu ada silo, itu diperuntukkan untuk kategori 1, kategori 2 dari sumber spesifik, kategori 2 dari sumber spesifik umum, dan kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Yang keempat itu ada tempat tumpukan limbah, yaitu diperuntukkan hanya untuk kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Dan yang kelima itu ada waste impoundment, itu sama aja diperuntukkan untuk kategori 2 dari sumber spesifik khusus. Dan yang terakhir itu ada bentuk lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu diperuntukkan untuk semua kategori. Itu kategori 1 dan kategori 2. Soal nomor 4 tuh sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. Fasilitas penimbunan B3 meliputi yaitu yang pertama ada sumber injeksi, yang kedua ada penempatan kembali di area bekas tambang, yang ketiga itu ada dump tiling, yang keempat itu ada fasilitas lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Soal nomor 5 itu sebutkan dan jelaskan metode pengolahan limbah B3. Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan secara kimia, fisika, dan biologi. Yang pertama itu ada stabilitas, yaitu proses penambahan suatu zat dan dicampur dengan limbah untuk meminimalkan kecepatan limbah untuk mengurangi toksisitas dari limbah. Yang kedua itu ada insinerasi, yaitu pembakaran untuk memperkecil volume B3 saat pembakaran, pengontrolan agar gas beracun tidak mencemari udara. Yang ketiga itu ada bioremediasi atau penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi limbah. Soal nomor 6 yaitu tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenis dan waktu maksimal penyimpanannya. Yang pertama itu ada limbah B3 yang dihasilkan
50 kg per hari atau lebih, yaitu waktu penyimpanannya maksimal 90 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Yang kedua itu ada limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari. Untuk limbah B3 kategori 2 yaitu waktu penyimpanan maksimalnya 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Dan yang ketiga itu ada limbah B3 dihasilkan kurang dari 50 kg per hari. Untuk B3 kategori 1 tidak spesifik dan spesifik khusus, yaitu waktu penyimpanannya maksimal 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Yang terakhir itu ada limbah B3 kategori sumber spesifik khusus. Untuk waktu penyimpanannya itu maksimal 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Untuk yang ketujuh itu tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Untuk fasilitas yang pertama itu ada bangunan, yaitu diperuntukkan untuk kategori 1, kategori 2 tidak spesifik, spesifik umum, dan spesifik khusus. Dan untuk fasilitas 2 itu ada tangki, limbah dapat disimpan itu untuk kategori 1, kategori 2 tidak spesifik, kategori 2 spesifik umum, dan spesifik khusus. Untuk fasilitas yang ketiga itu ada silo, itu limbah yang disimpan untuk kategori 1, kategori 2 tidak spesifik, kategori 2 spesifik umum, dan kategori 2 spesifik khusus. Untuk fasilitas 4 itu ada penumpukan limbah. Ini diperuntukkan untuk spesifik khusus, yaitu kategori 2. Dan untuk kelima itu waste impoundment, itu limbah dapat disimpan, diperuntukkan untuk kategori 2 spesifik khusus. Dan yang keenam itu bentuk lain yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini limbah dapat disimpan di kategori 1 maupun 2. Untuk waktu maksimal penyimpanannya itu untuk kategori 1 sendiri 180 hari, untuk kategori 2 tidak spesifik 365 hari, kategori 2 spesifik umum 365 hari, dan kategori 2 spesifik khusus yaitu 365 hari. Soal nomor 8 yaitu jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Untuk limbah B3 yang pertama itu ada kategori 1, jumlahnya kurang dari 50 kg per hari, waktu penyimpanannya yaitu 180 hari. Dan untuk limbah B3 yang kedua itu ada kategori 2, sumber tidak spesifik, untuk jumlahnya itu kurang dari 50 kg per hari, waktu penyimpanannya itu 365 per hari. Untuk limbah B3 yang ketiga itu ada kategori 2, sumber umum, untuk jumlahnya kurang dari 50 kg per hari, dan untuk waktu penyimpanannya yaitu 365 hari. Untuk yang keempat itu kategori 2, sumber khusus, untuk jumlahnya itu kurang dari 50 kg per hari, dan untuk waktu penyimpanannya yaitu 365 hari. Untuk nomor 9 yaitu sebutkan contoh pemanfaatan limbah B3 minimal 5. Sebutkan juga sumber limbahnya dari industri apa, limbahnya apa. Untuk pemanfaatan limbah B3 yang pertama itu ada pemanfaatan limbah semen dengan standar tertentu. Untuk jenis limbahnya itu masuk ke kategori 1, sumber limbahnya itu sebagai substitusi sumber energi alternatif, pengurangan CO2. Asal limbahnya itu industri semen. Dan pemanfaatan limbah B3 yang kedua itu ada limbah fly atau bottom ash untuk industri bubble. Jenis limbahnya ini masuk ke kategori 1, sumber limbahnya ini sebagai sumber bahan baku, asal limbahnya industri batubara. Pemanfaatan limbah B3 yang ketiga yaitu adalah limbah paper sludge, bahan baku kertas low grade. Untuk jenis limbahnya itu kategori 2, sumber limbahnya itu sebagai sumber bahan baku, dan asal limbahnya yaitu industri kertas. Untuk yang keempat itu limbah
pine sludge yang dijadikan bahan bakar alternatif. Untuk jenis kategorinya itu kategori 2 spesifik khusus, dan sumber limbahnya itu sebagai sumber energi alternatif, dan asal limbahnya itu ada industri cat. Yang kelima itu ada limbah solvent bekas sebagai alternatif energi. Untuk kategorinya itu kategori 2 spesifik khusus, dan sumber limbahnya itu sebagai sumber energi alternatif. Dan untuk asal limbahnya itu industri kimia. Dan yang keenam itu ada limbah aki bekas untuk diolah dan diproduksi kembali. Untuk jenis limbahnya itu masuk ke kategori 1. Untuk sumber limbahnya itu sebagai sumber substitusi sumber energi. Asal limbahnya itu industri baterai. Yang ketujuh itu ada limbah pelumas bekas yang digunakan sebagai bahan peledak. Untuk jenis kategorinya itu masuk ke kategori 1 dan 2. Sumber limbahnya itu sebagai substitusi bahan baku. Untuk asal limbahnya itu industri kimia. Yang ke-8 ini ada limbah kemasan bekas yang dileburkan. Untuk kategorinya itu kategori 1 2. Untuk sumber limbahnya itu sebagai substitusi bahan baku. Untuk asal limbahnya itu industri logam. Yang ke-9 itu ada limbah silika terkontaminasi. Untuk kategorinya ini non kategori. Untuk sumber limbahnya itu sebagai substitusi bahan baku. Untuk asal limbah itu industri silika. Untuk yang terakhir itu ada limbah B3 yang mengandung senyawa Ca, Si, Al, dan Fe di atas 50%. Untuk kategorinya ini masuk ke kategori 1 dan 2. Untuk sumber limbahnya itu ada sebagai substitusi bahan baku, dan untuk asal limbahnya ini industri semen. Untuk soal yang terakhir tuh ada sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Jelaskan ketentuan informasi yang harus ada pada kendaraan pengangkutan disertai gambar. Pengangkutan limbah B3 wajib dilakukan dengan ketentuan. Alat angkut tertutup diperuntukkan untuk limbah B3 kategori 1, dan untuk alat angkut terbuka diperuntukkan untuk limbah B3 kategori 2. Untuk mode transportasinya harus memiliki lisensi, yaitu memiliki sertifikat kompetensi pengemudi pengangkutan limbah B3 yang ditertibkan oleh lembaga yang berwenang. Yang kedua itu ada STNK, surat tanda nomor kendaraan. Yang ketiga itu ada bukti kelayakan dari kendaraan tersebut. Untuk spesifikasi khusus sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut. Penggunaan alat angkut roda 3, roda 4 atau lebih. Yang kedua ada mencantumkan nama perusahaan pada keempat sisi kendaraan. Yang ketiga itu ada mencantumkan nomor telepon perusahaan pada sisi kanan, kiri, dan belakang. Kendaraan dilekati simbol limbah B3 pada keempat sisi kendaraan sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang diangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.